Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan bahas mengenai Bitcoin dan juga mengenai Bitcoin ETF, sedikit update ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, untuk Bitcoin dia mendapatkan suatu pump yang luar biasa ya. Kemarin dia nge-pump sebesar 6,51% ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sesuai dengan pembahasan di DCWT, gue udah bilang siap-siap nih, EMA20 sudah mulai menjadi support. Apakah bisa bertahan atau tidak? Ternyata bukan cuma bisa bertahan, tapi kepantul dengan luar biasa besar ya. Nah, tentunya setelah rally seperti ini, dan bukan cuma rally ya, secara daily close dia membuat higher high. Nah, ini menyebabkan sekarang support pertama kita yaitu di 37.324 yang sebelumnya resisten, sekarang menjadi support ya. Nah, tetapi mungkin video kita pada hari ini lebih membahas ke Bitcoin ETF ya, dimana buat lo yang belum tahu, Bitcoin ETF ini kita sudah pernah review beberapa hari lalu ya. Pada hari ini ya tentunya dengan dip Bitcoin yang cukup kemarin ya, yang kemarin lebih tepatnya kemarin lusa lah, cukup signifikan ya, sampai ke daerah 35.400-an. Ini tentunya membuat banyak orang ya sedikit kemarin mungkin sedikit deg-degan gitu dengan posisi Bitcoin kita gitu ya. Nah, tetapi gilanya ya, karena dia nge-pump seperti ini lagi ya, mungkin orang-orang mulai ngerasain bahwa ini memang vibe-nya sudah masuk ke bulan ya. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, Bitcoin ETF ini sedang mau ICO dan sudah mendekati 500.000 nih secara si dana yang sudah terkumpul. Oh, udah nembus malah di sini ya. Udah 820. Ini mungkin terjadi karena Bitcoin nge-pump juga begitu ya. Nah, jadi Bitcoin ETF ini kalau kita lihat di sini ya, dia itu sebenarnya didesain untuk men-track spot Bitcoin ETF market ya, di mana ya, dia itu mereward para holdersnya apabila terjadi certain milestone yang kena ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah saat ETF di-approve, lalu juga misalkan saat halving dan lain-lain ya. Nah, kita bisa di sini first milestone dari si Bitcoin ETF ini baru saja di reach ya, di mana trading volume mencapai 100 juta USD ya. Yang bisa dibilang ini terbantu karena ya dalam beberapa hari terakhir memang Bitcoin volatile ya. Dia di sini basically koreksi sebesar berapa nih? 5% lah kalau kita bulatkan. Udah gitu kemarin nge-pump sebesar 6%-an. Jadi ya tentunya ini membuat banyak perhatian orang tertuju ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin ETF ini sendiri sesuai dengan review gue waktu kemarin ya, gue udah bilang bahwa ini nggak langsung terhubung dengan Bitcoin ya, dan bukan derivatif dari Bitcoin juga. Jadi bisa dibilang ini mereka hanya menggunakan nama Bitcoin ETF saja. Tetapi mungkin yang sedikit unik adalah si Bitcoin ETF ini sekali lagi setiap terjadi milestone ya, milestone di Bitcoin seperti misalkan mungkin nanti approval Bitcoin ETF, halving dan lain-lain, dia akan melakukan burning begitu ya. Nah, kalau kita di sini setiap milestone itu dia akan burn sekitar 5% dari seluruh supply token dia ya, which is ya lumayan gede juga sih ya. Nah, ini menurut mereka akan membuat token mereka jadi deflationary ya, dan juga selain itu akan ada transaction tax yang sebesar 5%, yang gede juga ya. 5% dari transaksi. Jadi misalkan kita jual dengan ya pokoknya kita jual misalkan $100 gitu. Nah, kita kena pajak 5%, berarti $5 begitu ya. Nah, nanti pelan-pelan akan di-reduce sampai ke 1% dengan setiap milestone-nya ya. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada staking, di mana staking ini kita udah bahas juga ya. APY-nya sekarang udah mulai rada ya dibilang kecil sih belum ya. Kemarin tuh sempat 1.000, sekarang 323. Nah, ini menunjukkan mungkin banyak orang yang mulai masuk ke sini karena terakhir kali seingat gue belum sampai sini harganya ya, terakhir pembahasan gue. Nah, jadi buat lo yang mungkin tertarik untuk si Bitcoin ETF ini ya, mungkin bisa pertimbangkan untuk beli. Seperti biasa, tinggal konekkan wallet saja di sini, pilih MetaMask atau wallet lain, dan lo bisa beli dengan Ethereum, USDT, atau bisa juga dengan BNB dan Matic. Bahkan kalau lo mau pakai card juga bisa di sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih update-nya ya. Update-nya itu karena ada milestone baru, jadi dia ada pengurangan 5% ya, pengurangan 5% dari si supply mereka begitu ya.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekarang gua akan sedikit refresh our memory mengenai si Bitcoin ETF. Jadi sekali lagi Bitcoin ETF ini bukan derivatif atau bukan juga Bitcoin yang ada di Bitcoin Network. Ini adalah ERC20 token, ya berarti token yang ada di Ethereum Network yang namanya Bitcoin ETF. Nah, mereka sekali lagi mereka itu men-track ya berbagai macam perkembangan di Bitcoin, terutama Bitcoin ETF. Makanya namanya Bitcoin ETF. Nah, kita bisa di sini kayak contohnya SEC mendelay decision untuk conversion dari hashtags Bitcoin futures ke spot begitu. Ya ini sulit lah jujurnya dari futures ya. Untuk GBTC aja masih belum dikasih ya, apalagi yang dari futures. Dan juga dia ngebahas mengenai news-news mengenai Bitcoin, bounce 6% dan seterusnya ya. Nah, dan selain dari itu juga seperti yang gue sudah ngomong tadi di depan ya, dia itu ada staking. Nah, stakingnya ini jujurnya lumayan gede sih ya. Ini 323% gitu. Tapi jangan lupa, orang banyak berpikir, oh pokoknya gue mau cari reward paling gede. Tapi jangan lupa, saat Bitcoin, sorry bukan Bitcoin, tapi saat satu aset estimated rewards-nya besar, itu juga artinya supply yang di marketnya juga besar menambahnya. Maka dari itu harus dipertimbangkan juga. Jadi buat lo yang pengen staking boleh-boleh aja, tapi ya apa jangan sampai terlalu gede dan lo lupa buat nanti buat TP-nya lah gitu kesannya. Karena menurut gua untuk yang Bitcoin ETF ini sendiri walaupun apa namanya dia bisa kebantu dengan hype Bitcoin ETF dengan namanya, dia secara fundamental bisa dibilang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu revolusioner gitu. Jadi mereka hanya menggunakan hype dari si Bitcoin ETF itu sendiri. Jadi kalau menurut gue ini adalah suatu kesempatan jangka pendek begitu dan lebih cocok buat orang-orang yang memang sudah sering mengikuti pre-sale gitu. Jadi udah tahu nih, udah nggak kebawa nafsu. Karena gini, banyak orang yang baru ikutan ETF tuh suka sorry bukan ETF tapi ikutan pre-sale ya. Itu sering kali terlena nih. Misalkan udah rilis nih, si tokennya udah rilis, lu udah bisa jual, untung 100%, untung 200%. Wah, nih kayaknya bisa nih di hold sampai 300, 400, ada yang sampai 1000. Nah, itu tuh rasa greednya tuh meningkat. Nah, buat orang-orang yang udah sering ikutan pre-sale, udah sering jatuh bangun gitu ya, udah pernah ngerasain nge-pump terus kedam dan lain-lain. Jadi maka dari itu, biasanya buat orang-orang yang sudah ikutan pre-sale udah punya nih taktik. Misalkan udah untung 100%, gua TP setengah atau minimal gua modalnya sama gua tarik dulu. Sisanya ada yang dibiarin naik, ada yang di TP lagi berkala dan seterusnya. Nah, ini masuknya adalah ke suatu token yang bisa dibilang secara fundamentalnya cukup light lah gitu ya, simple banget gitu. Jadi mereka menggunakan momentum si Bitcoin yang lagi mau ETF dan juga halving dan kawan-kawannya untuk bisa meningkatkan si token mereka begitu. Karena jujurnya gini, buat orang-orang yang masih baru banget di kripto, itu sering kali bingung ya. Mereka bingung Bitcoin SV, Bitcoin Diamond, Bitcoin Cash. Ini juga ada Bitcoin ETF. Nah, banyak orang kemungkinan bisa berpikir bahwa Bitcoin ETF ini adalah yang berhubungan langsung dengan nanti BlackRock dan lain-lain. Nah, itu seringkali untuk orang-orang yang masih baru belinya ini gitu. Nah, itu yang mungkin bisa meningkatkan si token. Tetapi buat lo yang sudah ngerti tahu bahwa ini secara faktanya nggak langsung terkait dengan Bitcoin. Jadi ini lebih ke ya mereka kesannya dalam tanda kutip menggoreng si token ini dengan ya hype dari si Bitcoin ETF. Tapi tentunya masih ada peluang ya walaupun secara resiko tinggi karena bentuknya pre-sale gitu. Jadi makanya gue bilang ini lebih cocok buat orang-orang yang memang sudah sering ikutan pre-sale. Jadi sudah tahu nih, yang nggak terlalu greedy, udah tahu kapan TP-TP-nya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk roadmap ya kita bisa lihat di sini mereka akan ada rencana untuk ya sekarang masih pre-sale ya, ada pre-launch juga nanti akan ada BTC ETF launch juga di mana akan ada 5% burn tax dan juga 25% dari supply itu nanti akan di burn secara berkala begitu. Tapi kalau gua pribadi sih ngelihatnya lebih ke ya sampai ETF approval lah ya. ETF approval, kalau sudah di-approve, ini dana sudah bisa kita cairkan ya, bisa kita TP. Lebih baik minimal TP sampai modal lu beres. Sisanya lu mau biarin dia terbang-terbang ya silakan. Jadi cacing-cacing naga-naga gitu, tapi lu nggak punya resiko lagi. Nah, itu menurut gue yang bijak. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Bitcoin ETF ya. Jadi buat lo yang tertarik sekali lagi lo bisa pertimbangkan untuk beli di sini ya. Ya cuma bisa beli di sini sebenarnya sih ya. Lo konekin wallet lo, tinggal lo pilih mau beli pakai apa ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update kita mengenai Bitcoin ETF. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.